Ini tahun yang rekor historis di Indonesia, 906.000 menjadi formasi terbesar untuk perekrutan guru ASN dalam tahun-tahun terakhir ini. Belum pernah terjadi. Hasil seleksi P3K Guru tahap 1 rencananya akan diumumkan hari ini, sesuai dengan sumber dari CNN Indonesia. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas akan mengumumkan hasil seleksi kompetensi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru hari ini, Jumat 24 September 2021. Pengumuman akan dipublikasikan secara daring atau online. Peserta bisa mengakses hasil seleksi tersebut pada situs https://guru-p3k.kemendikbud.go.id. Link ada di deskripsi. Usai pengumuman, peserta seleksi P3K Guru dapat mengajukan sanggahan. Panselnas menyediakan masa sanggahan pada periode 24 sampai 27 September. Kemudian jawaban sanggah akan dikirim pada periode 27 September sampai 5 Oktober. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyebut sekitar 100.000 guru honorer yang lulus seleksi tahap 1 akan diangkat menjadi P3K. Sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI Kamis kemarin. Namun kabar gembiranya adalah ini tahun yang rekor historis di Indonesia, 906.000 menjadi formasi terbesar untuk perekrutan guru ASN dalam tahun-tahun terakhir ini. Belum pernah terjadi dan ini adalah momen yang sangat historis karena perbedaannya adalah semua guru honorer bisa mengambil seleksi. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Dan guru yang mengajar di daerah-daerah yang tanpa formasi, itu mereka boleh mendaftar di daerah lain. Mereka diberikan kesempatan untuk mendaftar di daerah lain. Dan tentunya kita akan mengejar formasi. Jadi bahkan untuk guru-guru yang sudah di daerah yang tidak ada formasi, kita harapkan mereka akan bisa mendapatkan formasi tersebut di daerahnya masing-masing untuk tahun berikutnya. Masalah kita harus meyakinkan Pemdanya juga. Dan guru-guru yang melewati passing grade, yang lolos seleksi tahun ini, tapi tidak mendapatkan formasi, inilah mereka itu dapat menggunakan nilai hasil tes tahun sebelumnya. Jadi kalau mereka nggak mau mengambil tes lagi, sudah percaya diri dengan skor tesnya, tes itu yang akan valid untuk tahun depan di mana harapannya formasinya sudah terbuka. Jadi ini banyak sekali kesempatan. Gitu. Banyak sekali ronde-ronde dan kesempatan dan fleksibilitas yang diberikan guru honorer yang bahkan kalau mereka sudah lolos tes seleksi ronde pertama, mereka skor itu bisa mereka gunakan untuk pemilihan di tahun berikutnya dan harapannya daerah mereka pada saat itu sudah ada formasinya. Tetapi kalau mereka ingin lebih ambisius ya, benar ya Mas Iwan, kalau mereka ingin lebih ambisius dan mengambil tesnya lagi untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi, boleh juga. Ya, jadi kalau mereka ingin mencapai tes yang lebih tinggi sehingga ranking mereka juga semakin tinggi, itu juga diperbolehkan. Jadi benar-benar diberikan kemerdekaan. Kalau ada yang sangat ambisius dan ingin mendapatkan skor yang lebih tinggi, boleh mengambil lagi, tidak dibatasi. Ya, bisa sampai 3 kali. Berikut. Nah, ini beberapa angka-angka ya. Jadi dari 506.000 formasi, ya. Hanya sekitar 326.000 yang mendapatkan pelamar. Ya, walaupun formasinya sudah terbuka, tapi nggak semuanya melamar kepada posisi-posisi tersebut. Ya, jadi kita punya total yang terregistrasi yang melamar itu ada 925.000 melakukan ujian seleksi pertama. Ya, posisi 608.000 guru yang bisa mengikuti ujian seleksi pertama. Bagi peserta yang tidak lolos atau tidak bisa mengikuti seleksi P3K, Nadiem mengingatkan bahwa masih ada kesempatan berikutnya, sebab seleksi P3K pada tahun ini diadakan dalam 3 tahap.
Seleksi tahap kedua akan diadakan pada bulan Oktober. Kemudian seleksi tahap terakhir digelar pada bulan Desember. Semua guru honorer bisa mengambil seleksi bukan sekali tapi 3 kali, kata Nadiem. Tahun depan pun kita akan pastikan setiap guru honorer mendapatkan kesempatan maksimum 3 kali untuk tes ini. Meski begitu, pengumuman seleksi P3K ini sempat menuai protes. Banyak pihak yang meminta untuk menunda pengumuman. Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB, Saiful Huda, ia mendesak agar Nadiem menunda pengumuman itu karena proses seleksi P3K syarat dengan masalah. Guru honorer kita mencapai 500 juta ini menunggu kebijakan perbaikan dan revisi hasil seleksi pertama P3K guru. Kita minta dipertimbangkan pengumuman hasil seleksi tahap 1 P3K ini untuk ditunda. Tidak diumumkan pada tanggal 24 September yang akan datang, kata Saiful dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI Kamis kemarin. Terkait itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Sahril mengatakan, Kemendikbud Ristek bakal meminta Panselnas untuk menunda pengumuman seleksi P3K guru ini. Kami hari ini sudah dalam proses dengan Panselnas untuk mengundur seleksi tahap pertama. Kami mendengar berbagai aspirasi, kami akan perjuangkan di Panselnas dan kami akan meminta pengunduran seleksi sehingga bisa kita bahas kembali.